Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan wudhu yang diteruskan dengan sholat sunnah. Baginda Rasulullah SAW pernah melihat surga di dalam mimpinya dan mendengar suara langkah terompah Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu di surga. Esoknya beliau bertanya kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, apakah amal istimewamu yang menyebabkan kamu berjalan bersamaku di dalam surga seperti di dunia? Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu menjawab, aku selalu berusaha menjaga wudhu. Apabila wudhu batal di tengah malam atau siang, aku akan berwudhu kembali lalu akan sholat semampuku. Syekh Syafi'i rahmatullahi alaihi berkata, orang yang meninggalkan sholat subuh akan dipanggil oleh para malaikat, wahai penjahat. Orang yang meninggalkan sholat zuhur akan dipanggil, wahai orang yang rugi. Orang yang meninggalkan sholat asar akan dipanggil, wahai ahli maksiat. Dan yang meninggalkan sholat maghrib akan dipanggil, hai kafir. Sedangkan yang meninggalkan sholat isya akan dipanggil, hai orang-orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Dari kitab Ghaliyatul Mawaiz. Allamah Syarani rahmatullahi alaihi berkata, ketahuilah musibah akan dijauhkan dari tempat yang penduduknya menjaga sholat berjamaah. Sebaliknya musibah akan terus menimpa tempat yang penduduknya melalaikan sholat. Bukan hal yang mustahil jika tempat-tempat itu akan dilanda berbagai bencana, gempa bumi, halilintar dan rumah-rumah dibenamkan ke dalam tanah. Hendaknya kita tidak berpikir aku adalah orang yang menjaga sholat sedangkan orang yang lain bukan urusanku. Sebab jika suatu bencana menimpa suatu tempat, maka bencana itu akan menimpa seluruh penduduknya. Dalam hadis baginda Nabi SAW disebutkan, seseorang bertanya, apakah kita ditimpa azab padahal ada orang-orang saleh di antara kita? Beliau menjawab, ya, jika kemungkaran sudah merajalela, oleh karena itu kita hendaknya benar-benar bertanggung jawab dengan mengajak para kebenaran dan mencegah kemungkaran sesuai kemampuan masing-masing. Dari kitab Lawaqiful Anwar. Hadis ke-8, ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, man taraka as-salata hatta mada waqtaha thumma qad unziba fin nari haqba wal haqbu samanuna sanatan was sanatu salasu mi'ati wa sittuna yawman kullu yawmin kana miqdaruhu alfasana. Baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggalkan sholat hingga lewat waktunya lalu ia mengerjakannya di luar waktunya, maka ia akan disiksa di neraka selama satu hukum. Satu hukum sama dengan 80 tahun dan satu tahun terdiri dari 360 hari. Dan ukuran sehari di akhirat adalah 1000 tahun di dunia. Dari hitungan ini, satu hukum sama dengan 28.800.000 tahun. Dari kitab Majalus Abrar. Dari segi bahasa, hukum artinya waktu yang amat panjang. Tetapi menurut kebanyakan hadis, hukum ukurannya adalah 80 tahun sebagaimana hadis di atas. Demikian perhitungan yang ditulis dalam kitab Darul Mansur berdasarkan beberapa riwayat. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Syekh Hilal Hajari rahmatullahi alaihi, berapa lamakah satu hukum itu dalam kitabullah? Syekh Hilal Hajari rahmatullahi alaihi menjawab, satu hukum adalah 80 tahun dan setahun itu 12 bulan dan dalam setiap bulannya terdiri dari 30 hari dan setiap harinya sama dengan 1000 tahun. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu dengan sanad yang sahih bahwa satu hukum adalah 80 tahun. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu, baginda Rasulullah SAW bersabda, satu hukum adalah 80 tahun dan satu tahun terdiri dari 360 hari dan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun perhitunganmu di dunia ini. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu juga meriwayatkan hadis seperti di atas dari baginda Rasulullah SAW. Kemudian berkata,
Hendaknya seseorang tidak merasa tenang bahwa dengan adanya iman suatu saat pasti keluar dari neraka. Memang setelah dibakar 28.800.000 tahun ia akan keluar. Dengan catatan tidak ada hal lain yang membuatnya tinggal lebih lama di neraka. Ada satu riwayat tentang satu hukum yang mengatakan kurang dari 80 tahun, ada yang mengatakan lebih, akan tetapi perhitungan di atas terdapat di dalam banyak hadis. Maka perhitungan itu yang paling diterima. Bisa juga hitungan hukum itu bisa kurang atau lebih 80 tahun sesuai dengan orangnya. Dalam kitab Qurratul Uyun, Syekh Abu Laj Samarqandi rahmatullah menyebutkan sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sengaja meninggalkan sholat fardu meskipun hanya satu sholat, maka akan tertulis namanya di pintu neraka dan ia harus memasukinya. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah, ya Allah, janganlah engkau celakakan salah seorang di antara kami. Lalu beliau bertanya, tahukah kamu siapakah orang yang celaka itu? Para sahabat radhiyallahu menjawab, engkau lebih tahu ya Rasulullah. Beliau bersabda, orang yang celaka adalah orang yang meninggalkan sholatnya. Dia tidak memiliki bagian apapun di dalam Islam. Disebutkan dalam hadis yang lain, barang siapa meninggalkan sholat tanpa alasan yang bisa diterima dalam syariat, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperdulikannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan azab yang sangat pedih. Hadis lain juga menyebutkan ada 10 orang yang akan disiksa sangat keras. Di antaranya orang yang meninggalkan sholat, tangannya akan dibelenggu, muka dan punggungnya akan dipukuli para malaikat dari depan dan dari belakang. Surga berkata kepada mereka, kamu tidak memiliki hubungan apapun denganku. Aku bukan untukmu dan kamu bukan untukku. Jahannam berkata, mari kemari, mendekatlah kepadaku. Kamu untukku dan aku untukmu. Dalam hadis lain diriwayatkan bahwa di neraka terdapat suatu lembah yang bernama Lamlam. Di dalamnya adalah seekor ular sebesar leher unta dan panjangnya sebulan perjalanan. Ular itu diciptakan untuk menyiksa orang-orang yang meninggalkan sholat. Hadis lain menyebutkan bahwa di neraka adalah sebuah lembah bernama Jubul Hasan. Ini adalah rumah-rumah kalajengking. Seekor kalajengking sama besar dengan seekor keledai. Kalajengking itu diciptakan untuk menyengat orang-orang yang meninggalkan sholat. Memang Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dosa hambanya, tetapi ampunan Allah Subhanahu wa taala semata-mata kehendaknya. Di dalam kitab Az-Zawajir, Syekh Ibnu Hajar rahmatullahi alaihi menulis, seorang wanita meninggal dunia, lalu saudara laki-lakinya ikut dalam pengebumiannya. Ketika penguburan, dompetnya terjatuh ke liang kubur. Ketika itu ia tidak menyadarinya, tetapi kemudian ia teringat dan sedih. Dengan diam-diam ia membongkar kubur saudara perempuannya untuk mengambil dompetnya. Baru saja terbongkar, kubur itu penuh dengan kobaran api. Lalu sambil menangis ia kembali kepada ibunya dan menceritakan semua kejadian yang dia lihat. Dia bertanya kepada ibunya, mengapa hal itu terjadi? Ibunya menjawab, saudara perempuanmu malas mengerjakan sholat dan selalu mengerjakannya di luar waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari perbuatan tersebut. Demikian pembagian taklim, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan dan kita dapat menyampaikan orang lain insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.